Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GBI Setomo yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, selamat datang Bapak Ibu di dalam ibadah doa Rabu tanggal 24 Februari 2021. Mari kita dengan sukacita kita akan agungkan namanya. Kita angkat suara kita karena 1000 lidah berpadu. Terpujilah nama Tuhan. Nyanyian pujian nomor 32, puji namanya. Mari dengan sukacita kita akan nyanyikan pujian ini. Seribu lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Ayat kedua, nama Yesus menghiburku. Nama Yesus menghiburkan, terpujilah nama Tuhan. Nyanyian kesayangan, nyanyian kesayangan, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Yesus yang selalu menghibur kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bersama keluarga kami beribadah menyembah Engkau ya Tuhan. Namun ya Tuhan, ampuni atas segala pengenalan hidup kami yang masih mendukakan hati Tuhan, masih melanggar akan kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengawali ibadah doa pada malam hari ini, dan Tuhan berkati Yesus, hamba-Mu Pak Sugiono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mengurapi biarlah firman ini berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menyerahkan Yesus ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan yang akan berbicara dan Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya puji Tuhan. Amin. Kembali lagi kami mengucapkan Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat terkasih GBI Setomo. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah di akhir bulan Februari dan kita sebentar lagi mau memasuki bulan Maret. Semua ini karena pertolongan Tuhan. Mari kita akan renungkan setiap kebaikan Tuhan, karena kita ini adalah biji mata Allah yang spesial untuk Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita tidak dapat menjalani kehidupan sampai saat ini. Karena Tuhan adalah di samping kita. Dan kita akan memandang wajah Tuhan, kita akan duduk diam, kita akan menghadap pada Tuhan yang akan sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Karena aku pandang wajah Tuhan dan berseru. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam
pujian ini bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, tidak dapat menjalani hidup ini. ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di samping kita, tanpa Tuhan yang bisa. kita tidak bisa sendiri untuk melangkah. Ku tak mampu Engkaulah sendiri. kuat kami ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita hayati setiap lirik ini, kita akan menaikkan pujian ini bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita akan siapkan hati kita kepada Bapak Sugiono, dipersilakan. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam ibadah doa pada kesempatan malam ini. Sebelum kita belajar sedikit firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita akan menaikkan doa, mari kita memohon pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap pada Engkau, ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang banyak kekurangan dan kelemahan kami, serta masih banyaknya dosa pelanggaran kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami sebagai manusia yang banyak kekurangan, mohon urapan Roh Kudus-Mu dan mohon kekuatan dari Engkau, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita
mengingat kembali akan tema gereja kita pada bulan Februari ini yang diambil dari Ulangan 32 ayat 10. Saya akan mencoba untuk membacakan secara lengkap. Firman Tuhan berbunyi begini. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita ada yang belum menyadari, belum paham kalau sebenarnya kita ini adalah umat yang spesial di mata Tuhan. Hamba Tuhan pernah menyampaikannya dalam khotbah bahwa kita ini adalah spesial di mata Allah. Spesial itu artinya khusus, berharga, dan berkualitas. Karena di dalam Ulangan tadi disebutkan sebagai biji mata Allah. Sebagai biji matanya. Ada tindakan Allah yang dilakukan kepada kita. Diawasinya. Artinya kita tidak dilepaskan dari pandangan Allah. Selalu diperhatikan. Kemanapun hidup kita. Pada waktu seperti apapun hidup kita. Allah mengawasi kita. Kemudian yang kedua, dikelilinginya. Kalau dalam kehidupan kita di Jawa masih kental dengan kehidupan ronda malam. Kampling. Allah beronda untuk mengelilingi kita, mengawasi kita. Dan yang ketiga, dijaganya. Nah, dari 3 hal yang dilakukan Allah itu, mestinya kita mulai sadar bahwa sebenarnya kita adalah umat yang berharga, umat yang spesial, umat yang berkualitas di mata Allah. Maka dijadikan sesuatu yang sangat berharga, dihormati. 3 hal tadi: diawasi, dikelilingi, dan dijaga. Seperti kalau kita memiliki biji mata kita, ini juga kita awasi terus mata kita. Tidak kita biarkan sesuatu terjadi pada mata kita sehingga mengganggu kerja mata kita. Dikelilinginya, selalu diperhatikan. Kalau kena kotoran sedikit saja, diupayakan supaya bersih. Kena debu, diupayakan supaya bersih. Dijaganya. Ada sesuatu benda yang lewat di depan mata kita, secara otomatis, secara refleks, kita sudah bergerak untuk melindungi mata kita. Karena mata kita adalah sesuatu benda yang sangat berharga. Besar nilainya. Bahkan kalaupun ada yang bergurau mau menukar biji mata dengan sesuatu yang berharga di dunia ini, tentunya juga tidak diizinkan. Mungkin akan diganti dengan mobil Terios, biji mata kita 1. Kalau boleh diganti dengan mobil Terios, adakah yang mengizinkannya biji matanya diganti dengan itu? Sehingga kita kehilangan biji mata kita sebelah dan kita memiliki mobil Terios, yang sementara orang itu menjadi idam-idaman. Tentunya itu tidak akan terjadi. Nah, itulah maka kita
mulai saat ini harus sadar bahwa kita ini adalah umat spesial, umat pilihan, umat yang berharga, umat yang mutunya tinggi di hadapan Allah. Apakah cukup hanya dengan keterangan-keterangan itu? Ternyata saya menemukan ada 3 bukti bahwa kita ini umat yang spesial, umat yang berharga di mata Allah. Mari saya ajak jemaat untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga, kita mulai membaca. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita perhatikan dari surat Efesus 2 ayat 8 sampai 10 tadi, dan nanti didukung dari Titus 2 ayat 11 sampai 14, di sana akan jelas ada bukti-bukti kalau kita ini adalah umat yang spesial, umat yang berharga di mata Allah. Yang pertama kita perhatikan pada ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kata yang pertama yang dilakukan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah karena kasih karunia. Kita akan coba cari dari Titus 2 ayat 11 sampai 14. Ayat 11 akan saya bacakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Diulangi lagi di sana. Allah melakukan sesuatu, Allah menjagai, Allah mengelilingi, Allah mengawasi karena kasih karunia. Bukti yang pertama kalau kita ini berharga, yaitu karena Allah mengasihi. Kalau tidak berharga, tentu tidak akan dikasihi. Bapak, Ibu, Saudara tentu memiliki suatu benda yang dianggap paling berharga. Tentu itu sangat dikasihi. Kalau keselip beberapa jam saja, tidak sampai 1 hari, tentu kebingungan dalam mencarinya. Umpamanya memiliki pulpen yang merupakan kenang-kenangan dari seorang teman, selalu dicari. Kalau tidak ada, dicari terus, diobrak-abrik tempat penyimpanannya. Saya pernah punya pengalaman memiliki benda hasil pemberian dari wali murid. Tak cari tidak ketemu, sampai buku satu almari itu tak buka semua, tak ewer-ewer dalam bahasa Jawa, diewer-ewer itu. Sampai 1 lembar itu ya dicari. Meskipun akhirnya juga nihil hasilnya, tetapi itu usaha yang luar biasa dilakukan. Berbeda dengan benda-benda yang lain, hilang ya wis, besok golek meneh, besok tuku meneh. Tapi kalau nilai benda itu berharga, bernilai, tentu usahanya akan sungguh-sungguh. Seperti yang Allah lakukan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena dikasihinya, kita itu dikasihinya. Ingat Bapak, Ibu, Saudara,
Kita ini dikasihi oleh Allah, tidak bain-bain, bukan cepete, bukan main-main, tetapi Allah benar-benar melakukannya karena mengasihi. Kemudian tidak cukup hanya dikasih, tetapi di ayat 11 Titus tadi dan Efesus ayat 8 tadi, kita diselamatkan. Tadi diawasi, dikelilingi, dijaga supaya selamat. Kita diselamatkan. Itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau tidak berharga ya dibiarkan seperti tadi. Memiliki kucing yang mungkin jengkelke, hilang ya wis. Bahkan terbawa arus ya biarin. Tetapi kalau itu lucu, menggemaskan, pasti sakit sedikit sudah limpungan, sudah bingung, mengupayakan supaya tidak terlanjur sakitnya. Kemudian kita perhatikan dari Titus tadi, kita perhatikan pada ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tindakan yang kedua yang dilakukan Allah adalah mendidik kita. Kalau bukan karena dikasihi, sudah. Di sekitar kita masih ada juga seseorang yang membiarkan anaknya tidak sekolah, ya dibiarkan. Bahkan ikut-ikutan anak-anak yang suka bermain keloyongan, tidak karuan, dibiarkannya. Nah, bagi saya itu artinya orang tersebut kurang mengasihi anaknya. Mengasihi bukan hanya supaya tidak rewel kalau anak kecil, tetapi mengasihi, mengupayakan supaya anak tersebut selain tidak rewel juga berjalan menurut jalan yang dikehendakinya, yaitu jalan yang benar, tidak nyeleweng. Yang kedua, kita dididiknya. Kemudian pada ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang ketiga, tidak cukup hanya dikasihi, diselamatkan, dididik, tetapi dikuduskan. Itu suatu upaya yang tidak mudah. Menguduskan artinya membersihkan dari segala noda. Bapak Ibu Saudara tentu punya pengalaman melakukan pekerjaan mengecat. Seseorang yang melakukan pekerjaan mengecat tentulah sedikit banyak pakaiannya tentu kena noda cat. Kalau pakaiannya itu pakaian yang dikasihi, disenangi, tentu berupaya untuk menghilangkan noda cat tadi. Padahal kalau sudah terlanjur kering, sulit untuk diupayakan bersih dari noda cat. Tapi kalau belum begitu kering masih bisa diupayakan. Kalau pakaiannya itu sudah pakaian kumal, pakaian yang bukan dipakai untuk bepergian, tentulah kena cat ya biarin. Tetapi diupayakan, disucikan, dibersihkan, tujuannya supaya layak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal di atas tadi yang dilakukan Tuhan
yaitu mengasihi, menyelamatkan, mendidik, dan menguduskan, merupakan bukti, menunjukkan bukti bahwa kita ini umat yang berharga, bernilai di mata Tuhan, spesial, khusus, tidak bisa diganti dengan yang lain, yaitu sebagai biji mata Tuhan. Sebagai biji mata tentu tidak dengan mudah untuk berlaku seenaknya. Sebagai anak kesayangan juga tidak begitu mudah untuk menjalaninya. Di sekolah andai kata ada anak-anak yang memperoleh beasiswa, tentu juga tidak mudah menjalaninya. Berupaya menjaga mutu supaya beasiswa tadi tetap terus melekat pada dirinya. Tidak wis oleh beasiswa wis seneng, wis malah terus akhirnya hidupnya tidak karuan. Kemungkinan besar beasiswanya akan dicabut. Kemudian hal yang kedua, yang pertama tadi, bukti kalau orang percaya itu adalah umat yang spesial dan berharga. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjaga supaya kita itu tetap berkualitas di mata Allah. Kita perhatikan pada Efesus 2 ayat 8 tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus tetap beriman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dikatakan di sana, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Memegahkan diri artinya menyombongkan diri. Karena semua yang kita dapat bukan karena kepandaian kita, bukan karena kelebihan kita. Kalaupun seperti saya sekarang ini diizinkan untuk ada di mimbar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Saya dulu pernah mengatakan di KPP Ngelarang dan sebagainya, mengatakan saya itu dalam hal teologia nol, karena belum pernah belajar teologia, nol. Sehingga kalau Bapak Ibu memiliki permasalahan yang didapat dari bacaan Alkitab, mari kita pelajari bersama. Saya tidak akan berani untuk menyatakan saya siap, saya bisa, saya mampu, saya sepele kalau hal seperti itu. Saya tidak akan berani hal seperti itu. Sehingga mereka kalau berdiskusi, bukan menurut Pak Suki bagaimana, tidak seperti itu, tetapi terus bagaimana menurut Pak Sun, bagaimana menurutnya. Akhirnya apa yang disampaikan kita buat suatu kesimpulan. Meskipun kesimpulan tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian hal yang kedua dari Titus tadi ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang kedua, supaya kita tetap berkualitas, harus mau meninggalkan kefasikan-kefasikan. Kefasikan itu apa ya? Perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kemudian didukung kata-kata di belakangnya, keinginan-keinginan daging. Kita harus berani meninggalkan keinginan-keinginan daging. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti senang daging. Meskipun tidak sembarang daging.
Ada yang tidak mau daging sesuatu hewan tertentu, tidak mau. Tetapi ada yang asal daging, wes siap. Yang dimaksud bukan daging seperti itu. Tapi keinginan daging itu keinginan kemanusiaan secara manusia. Itu yang dimaksud keinginan daging. Dan selain itu juga harus bijaksana. Bijaksana kata lainnya adalah arif. Apa itu arif dan bijaksana? Yaitu kemampuan menggunakan akal dan pikiran untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Tentunya tepat berdasarkan firman Tuhan. Arif dan bijaksana, adil jelas. Adil Bapak Ibu Saudara tentu sudah paham artinya. Dan jangan lupa di kalimat terakhir, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jangan lupa ibadah merupakan kunci utama. Selain beriman, mau meninggalkan kefasikan dan keinginan daging, bijaksana, adil, tetapi kalau tidak beribadah, ya itu sama dengan dunia saja. Artinya kita harus beribadah, itu merupakan kunci utama supaya kita tetap berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai kesimpulannya, kita tadi sudah memperoleh 3 bukti bahwa kita ini umat yang berharga di mata Tuhan, umat yang berkualitas sebagai biji mata Allah. Yang pertama, buktinya Allah mengasihi kita, dilanjutkan dengan menyelamatkan, yang kedua mendidik, yang ketiga menguduskan. Kemudian bagaimana supaya kita tetap berkualitas? Pertama harus beriman. Yang kedua mau meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan daging, dan yang ketiga bijaksana. Keempat harus beribadah. Nah, meskipun dalam situasi pandemi sekarang ini memang kita serba terbatas, tidak bisa bebas untuk beribadah, bukan berarti terus tidak usah ibadah karena tidak bebas. Maksudnya tidak bebas itu tidak boleh setiap minggu ke gereja, tetapi dibagi, dijadwal. Itu bukan karena tidak boleh beribadah, bukan. Tetapi untuk kita mengikuti protokol kesehatan. Ingat, selain kita beriman, meninggalkan kefasikan, keinginan daging, bijaksana dan adil, serta beribadah, kita jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, selalu menjaga jarak, cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, dan jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi supaya tetap sehat tubuh kita. Umat Tuhan merupakan umat yang spesial, umat yang berharga di mata Allah karena disebut sebagai biji mata Allah. Kita harus menjaganya supaya tetap berkualitas. Kita harus mengawasinya, kita harus selalu melindunginya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih dan amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada malam ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu sebagai dasar di dalam kami menaikkan doa permohonan ke hadapan Engkau. Mohon diampuni apabila di dalam kami menyampaikannya ada hal-hal yang hanya menurutkan keinginan daging kami, hanya berdasarkan pikiran kami, tetapi kiranya Engkau akan mengarahkan, membenarkan sesuai dengan kehendak firman-Mu.
Ampuni Tuhan semua dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah diperlengkapi oleh hambanya. Terima kasih kepada Bapak Sugiono. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa. Nanti Bapak Ibu jemaat bisa menyimak pokok-pokok doa yang akan ditayangkan di bawah ini oleh tim ibadah. Namun sebelumnya kita akan dasari doa-doa kita. Mari kita akan ambil saat terindah kita untuk kita datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat 3, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Karena kita ini memerlukan Tuhan, kasih sayang sejati dari Tuhan. Nyanyian, ujian kita, kami perlu Kau Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam doa. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari dengan hati kita, penyembahan kita, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati, Kemanakah kami berseru Tuhan? kemanakah kami Saat badai datang menderu, saat badai datang yang kami tahu Tuhan, hanya Kau yang mampu yang pulihkan. kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami
kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.